Mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amara nasyab kama amara ala ladina min qablina la'allana minal muttaqin wa sanna alaina bi qiyamil layalihi linakuna minal munzirin wa sanna bi yaumil 'id khalaqahu fa innaha sunnatu rasulina wa taqus salihin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqillah bil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat tarawih rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Allah yang pantas untuk kita puji, Allah yang maha terpuji, yang maha kaya raya, yang menguasai seluruh alam semesta, yang menguasai diri kita, yang selalu menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat-nikmat kita, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang diamalkan, yang menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah bagi alim yang mulia, bagi kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap taat menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua dan keluarga kita juga saudara kita mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafizakumullah wa hafizakumullah. Malam ini adalah merupakan malam terakhir kita melaksanakan sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dan insya Allah besok ketika matahari terbenam di ufuk barat masuk waktu maghrib adalah waktu mulai dibolehkannya kita mengumandangkan takbiran, memaagungkan Allah yang maha agung, memahabesarkan Allah yang maha besar. Jadi takbir yang digunakan dalam Idul Fitri namanya takbir mursal. Kan takbir itu ada dua, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Yang digunakan dalam Idul Fitri, hari raya Fitri adalah takbir mursal. Mulai dibolehkannya mengumandangkan takbir mursal yaitu dari mulai matahari terbenam di waktu maghrib memasuki tanggal 1 Syawal sampai sholat Idul Fitri didirikan. Setelah itu tidak ada takbir lagi. Jadi jangan sampai pernah kejadian dialami Idul Fitri setiap selesai sholat itu masih takbiran aja. Itu ketahuan nggak tahunya itu. Itu malu-maluin itu. Ya. Yang kedua takbir muqayyad. Kalau takbir muqayyad itu digunakannya dalam Idul Adha. Mulai dibolehkan yang mengumandangkan takbir muqayyad yaitu dari mulai matahari terbenam ketika maghrib memasuki tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah setelah asar. Setelah maghribnya tidak ada lagi. Jadi mulai dibolehkan yang mengumandangkan takbir muqayyad dari malam takbiran Idul Adha sampai ba'da asar tanggal 13 Dzulhijjah atau tanggal 10, 11, 12, 13 selama 4 hari. Tanggal 10 dan 3 hari
kita mengumandangkan takbir setiap selesai sholat 5 waktu. Jadi kalau Idul Fitri mah nggak ada takbiran setelah sholat 5 waktu, nggak ada. Jangan sampai kejadian lagi dialamin. Saya tahu itu orang yang pernah di sini kejadian, nggak usah sebut orang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari raya sebenarnya hari raya itu bukan hanya Idul Adha, Idul Fitri. Menurut keterangan di dalam kitab Jawabun Nasin halaman 263 baris yang ke-13 dari bawah, di situ terdapat keterangan yang menerangkan bahwa hari raya itu ada 5 macam. Mari kita baca keterangannya dari sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah berkata Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lil mu'minin khamsatu ayat. Kata beliau, bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman itu mempunyai 5 macam hari raya. Jadi kita merayakan hari raya bukan hanya setahun sekali, bahkan kalau bisa setiap hari kita hari raya. Bagi orang mukmin itu mempunyai 5 macam hari raya. Al-awwalu kullu yaumin yamur 'alal mu'mini wa la yutabu 'alaihi jambun bahwa yaumin. Hari raya yang pertama bagi orang mukmin adalah setiap hari di mana ia melewati hari-harinya, di mana ia menjalankan kehidupannya di dalam kehidupannya sehari-hari tanpa melakukan perbuatan dosa sedikit pun, terhindar dari perbuatan dosa sedikit pun. Dia jalani kehidupannya di dalam kesehariannya, di dalam aktivitasnya sehari-hari tanpa sedikit pun melakukan perbuatan dosa. Itulah hari raya bagi orang mukmin. Jadi kalau kita menjalani kehidupan kita di dalam keseharian kita terhindar dari melakukan perbuatan dosa, kita harus merasa bergembira karena hari itu adalah hari raya buat kita. Itu yang pertama. Kemudian hari raya yang kedua, wasani, adalah al-yawmul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah wal ismah min kaidi syaitan bahwa jamaah. Hari raya yang kedua bagi orang yang beriman adalah hari di mana ketika ia menghembuskan napasnya yang terakhir kali, ketika ia sakaratul maut, menghembuskan napasnya yang terakhir kali dalam keadaan husnul khatimah, matinya meninggal dunia dengan membawa iman, dengan membawa 2 kalimat syahadat, dengan membawa amal soleh yang banyak, amal kebaikan yang banyak, amal ibadah yang banyak. Ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Hari itu adalah hari raya buat orang itu. Itu yang kedua. Nah, kita merayakan hari raya Idul Fitri tahun sekali. Kalau matinya husnul khatimah, nggak ada hari raya buat kita. Itu kerugian besar buat kita. Kemudian wasalisu, hari raya yang ketiga bagi orang yang beriman adalah al-yaumul ladzi yujawiju bihi sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah wa yahrusu min aidil husumi wajabaniyah bahwa yaumul. Hari raya yang ketiga bagi orang yang beriman adalah hari di mana ketika ia melintas di atas jembatan Shiratal Mustaqim, ketika ia melintas di atas jembatan gawat darurat menuju ke dalam surga, yang di bawah jembatan tersebut adalah api neraka yang menyala-nyala berkobar-kobar, yang apabila kita jatuh maka jatuhlah kita ke dalam kobaran api neraka yang panas. Padahal ketika ia melintas di atas sirat, dia diselamatkan oleh Allah, dan ketika ia dikumpulkan di hari kiamat di mana masa untuk dihisab, dia diselamatkan oleh Allah, diamankan oleh Allah dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat dan dari siksaan malaikat jamannya. Itulah hari raya bagi orang yang beriman. Kemudian wasabimu yang keempat, hari raya bagi orang yang beriman adalah al-yaumul ladzi yadkhulu bihil jannah wa ya'manu minal jahim bahwa yaumul id. Hari raya yang keempat bagi orang yang beriman sesungguhnya adalah hari di mana ia pada hari itu oleh Allah dipersilahkan masuk ke dalam surga, dan ia oleh Allah dibebaskan, diselamatkan dari api neraka. Itulah hari kemenangan yang sesungguhnya. Itulah hari raya buat kita. Dan yang kelima adalah al-yaumul ladzi yang turbihi ila rabbihi bahwa yaumul. Hari raya yang kelima bagi orang yang beriman adalah hari di mana ketika ia sudah
Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang beruntung bahagia dunia akhirat. Panjang umur barokah rezeki. Putra-putri kita jadikan putra-putri yang saleh dan salehah yang berguna bagi agama dan bangsa. Beruntunglah orang-orang yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, tarawih 1 bulan penuh, tadarus dan sebagainya. Dan sangat celaka sekali, merugi sekali orang-orang Islam yang memperturutkan hawa nafsunya. Mereka meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan tarawih. Itulah orang-orang yang rugi, orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Mereka tertipu dengan hawa nafsunya. Mereka akan menyesal nanti di akhirat. Kata Allah, "Fa'amma man tagha wa asara dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Maka ada pun orang-orang yang hidupnya melampaui batas, melanggar ketentuan-ketentuan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar hukum Allah, memperturutkan hawa nafsunya, dan mereka lebih cenderung memilih kesenangan dunia, keutamaan dunia. Mereka lebih cenderung mengutamakan dunia, meninggalkan akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka tempat tinggalnya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari neraka. Demikian, terima kasih. Insyaallah nanti hari Sabtu pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al-Amin akan dilaksanakan sekitar pukul 45 menit. Pukul 45 menit itu bila sudah mulai berdiri, sudah mulai untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Insyaallah yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Bapak Ustaz Haji Jenderal Mustafa SPDI, dan bilanya ada bila inti, ada bila cadangan. Bila inti saudara selamat, apabila saudara selamat berhalangan tidak hadir, nanti ada badannya yaitu saudara Suryana Pala. Sedangkan saya sendiri insya Allah ada jadwal imam dan khatib Idul Fitri di Masjid Al-Madinah Al-Nawarah di perumahan Santas Gaten Bukit Bedrat Jalan Cibawar.